Terima kasih Anda masih bersama saya di Dua Sisi pemirsa dan juga sudah bergabung bersama kita ini pengacara dari 5 orang terdakwa pembunuhan almarhum Vina, ada Pak Jogi Nainggolan yang juga bergabung secara virtual malam hari ini. Selamat malam Pak Jogi dan juga selamat malam Pak Surawan di Reskrimum Polda Jawa Barat. Saya ke Pak Surawan. Pak Surawan, tadi dari keluarga almarhum Vina menyebutkan salah satu yang menyebabkan ia termotivasi untuk ikut serta dalam produksi film ini adalah agar aparat terbangun gitu Pak. Aparat bangun karena setelah 8 tahun ini 3 pelaku lain masih belum tertangkap. Apa sebabnya Pak? Apa yang menjadi penyebab sebenarnya polisi kesulitan untuk menangkap ketiga pelaku lainnya yang hingga 8 tahun belum terungkap? Ya, yang pertama bahwasanya memang peristiwa ini untuk saksinya itu kan di antara mereka sendiri, Mbak. Tidak ada saksi dari orang lain, sehingga pada saat mereka memberikan keterangan itu hanya menyebutkan nama panggilan saja bagi pelaku-pelaku yang sekarang masih DPO, sehingga untuk melacak identitas ini kami masih butuh tambah informasi lagi dari para narapidana yang ada. Melacaknya kesulitannya bagaimana Pak? Apakah kesulitan untuk mengenali 3 pelaku lainnya, tidak mengetahui identitasnya atau tidak mengetahui keberadaannya atau seperti apa Pak Surawan? Ya, jadi di antara mereka yang sekarang ini sudah vonis atau menjalani hukuman, mereka hanya tahu nama saja, tetapi tidak tahu dengan jelas tempat tinggalnya di mana, kemudian nama lengkapnya ini siapa. Sehingga mereka hanya memberikan ciri-ciri saja, dan itu mungkin perlu informasi-informasi tambahan terkait untuk pelacakan para pelaku ini, Pak. Jadi selama 8 tahun polisi kesulitan karena minimnya informasi itu saja? Ya, kita memang minimnya informasi itu aja, kira. Karena ini kalau sebagai masyarakat umum kan melihat ini Pak, ini ke-11 orang ini merupakan satu geng motor. Artinya geng motor itu kan pasti mereka punya bonding yang cukup kuat ya Pak ya, kenal satu sama lain. Apakah memang benar-benar polisi percaya saja dengan pernyataan terdakwa atau pelaku lainnya yang menyebutkan nggak kenal, nggak tahu di mana, nggak tahu identitas aslinya? Sebetulnya mungkin kita juga tidak percaya begitu saja, namun tentu dari informasi-informasi yang mereka sampaikan itu kan kita sudah menurunkan tim ke lapangan pada saat memang dulu kasus ini diungkap. Namun mungkin ada kesulitan dari penyidik untuk mengungkap identitas yang sebenarnya daripada para pelaku yang sekarang belum tertangkap ini, Pak. Tapi lokasinya sudah diketahui. Kalau kita lihat kan di DPO yang diterbitkan oleh Polda Jabar, diketahui lokasinya ya Pak ya? Ya, kebetulan waktu itu memang sudah dilakukan pelacakan, namun dari yang bersangkutan memang itu tidak ditemukan di rumahnya. Oke. Pak, ada satu poin lagi yang harus kami klarifikasi karena ini sangat santer sekali didiskusikan di publik bahwa salah satu hal yang menyebabkan sulitnya mengungkap 3 pelaku lainnya adalah karena adanya dugaan di antara pelaku adalah anak dari aparat. Apakah benar demikian Pak? Kami butuh klarifikasi di sini. Sejauh ini kita belum menemukan, apalagi pelaku yang sudah tertangkap ini merupakan anak aparat ataupun ada hubungan dengan aparat. Yang tiga juga kami belum mendapat informasi terlalu jauh, namun sebenarnya yang menjadi korban justru putra salah seorang anggota kami yang ada di Cirebon. Dan juga kami mendapatkan informasi di antara pelaku yang sudah sedang menjalani hukuman saat ini, bahkan mengaku dia tidak tahu menahu begitu. Benar nggak demikian Pak? Hanya diambil saja ya, kemudian dijadikan sebagai mereka, tersangka. Iya, memang dalam keterangan mereka seperti itu, mereka tidak tahu menahu tentang kejadian itu. Itulah kami makanya sulitnya melacak keberadaan dari 3 orang yang sampai sekarang belum tertangkap. Oke, kemudian ini juga mau mengkonfirmasi sekali lagi, tadi Mbak Marliana menyebutkan sempat ditahan oleh Intel untuk melanjutkan proses produksi film. Benarkah demikian dan mengapa alasannya? Pak Surawan? Ya. Belum. Ya. Oke, Pak Surawan.
Tadi Mbak Marlena menyebutkan bahwa ketika proses produksi film ini sempat didatangi oleh Intel dari kepolisian menyebutkan agar tidak melanjutkan proses produksi film. Ya. Boleh tahu nggak Pak, kenapa polisi keberatan di produksinya film ini? Kami justru belum tahu terkait informasi masalah itu. Kalau memang dari pihak keluarga ada yang kita baik nanti juga memberikan informasi kepada kami ataupun melaporkan kepada kami supaya kami bisa menelusuri dari pihak mana yang melarang produser maupun pihak keluarga untuk melakukan pembuatan film ini, Mbak. Mbak Mariana boleh disampaikan tadi dari pihak mana persisnya? Langsung. Saya persisnya kurang tahu ya. Hah? Cuman dia menyebutkan bahwa mereka itu Intel. Mereka itu Intel? Iya. Nggak menyebutkan dari Polda mana atau Polres Tidak. mana? Oke, hanya sampai informasi seperti itu aja Pak Surawan yang diterima dari Intel begitu Ya. menyebutkannya. Iya. Ya mungkin nanti pihak keluarga bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait ciri-ciri mereka, kemudian kapan kejadian itu terjadi supaya kami bisa melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang memang melakukan intimidasi ataupun pelarangan pada saat dilakukan pembuatan film ini, supaya kami juga bisa mengetahui dari pihak mana mereka, terus tujuan mereka untuk apa gitu. Nanti mohon dari pihak keluarga juga memberikan informasi lengkapnya pada kami supaya kami bisa menelusurinya nanti. Oke, nah Pak Surawan boleh nggak mungkin dielaborasi sedikit lagi dari ke-11 pelaku itu masing-masing pasal apa yang diterapkan ke para tersangka? Rata-rata mereka terkena pasal 340 junto 338. Jadi di antara 8 tersangka itu 7 diantaranya vonis seumur hidup, kemudian 1 lagi vonis 8 tahun karena memang pada saat kejadian itu masih di bawah umur ya. Dan sekarang dia sudah keluar dari lembaga. Sementara untuk yang 3 lainnya ini? Untuk yang 3 ini mungkin nanti kita kenakan dengan pasal yang sama, tergantung nanti pada saat kita sudah mendapatkan ketiganya, nanti kita lihat dari hasil pemeriksaan mereka, keterlibatan mereka, apakah mereka memang sebagai yang menyuruh melakukan atau mereka pelaku atau turut serta, nanti kita lihat dari pemeriksaan ketiganya, Mbak. Oke, baik. Pak, ini kan 8 tahun berlalu, kenapa baru ramainya menerbitkan DPO ini sekarang Pak Surawan? Kenapa nggak sebelumnya juga diterbitkan DPO jauh-jauh? Itu sudah dulu. So, DPO sudah ada dari dulu itu untuk DPO-nya. Memang dari pihak kepolisian tentu tidak semudah apa yang dibayangkan untuk menangkap seseorang. Jadi kita perlu upaya-upaya penyelidikan maupun penyidikan, kemudian juga informasi lengkap dari saksi maupun dari korban, kemudian juga dari keluarga korban. Namun dari beberapa video yang ada memang belum mengarah pada pelaku yang kita cari, Pak. Bukan berarti kita diam selama ini. Ini mungkin juga otokritik untuk aparat ya Pak ya, karena ini saya hanya menyampaikan apa yang diperbincangkan di sosial media terutama. Ini polisi ketika menangkap teroris aja bisa itu sampai ke sel-selnya, bahkan diketahui belum bom meledak atau baru meledak bisa diketahui. Kenapa geng motor aja sulit sekali polisi untuk mengungkapnya? Ya sebenarnya semua tinggal nunggu waktu, Pak. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Selain kita mau berusaha untuk bekerja, untuk mengungkap yang memang belum terungkap, yang mudah-mudahan kami mendapatkan jalan untuk menangkap ketiganya. Nah, langkah selanjutnya tadi disebutkan akan ada pelimpahan berkas ya Pak ya. Kemudian apa lagi yang akan dilakukan? Untuk pelimpahan berkas belum, karena memang ketiganya belum dilakukan penangkapan. Nanti mungkin apabila sudah dilakukan penangkapan, kan akan Enggak, tadi pihak keluarga, maaf saya potong. Ya, maaf saya potong. Tadi pihak keluarga menyampaikan polisi mengaku ke keluarga sedang ada proses pelimpahan berkas gitu ya? Polda yang bilang dia sudah menerima pelimpahan berkas. Pelimpahan berkas dari mananya Anda nggak nanya? Enggak. Itu dari mana Pak Surawan? Ini kita mengkonfirmasi keterangan dari pihak keluarga. Polda itu menyebutkan. dulu penanganan awal. Jadi penanganan awalnya itu dulu di Polresta Cirebon, namun kemudian dilimpahkan ke Polda Jabar pada saat penyidikan selanjutnya. Jadi pelimpahan berkas sudah lama kejadiannya, dan untuk berikutnya tentu kita menunggu para tersangka tertangkap baru kita akan lakukan berkasan kembali untuk. Jadi ini pelimpahan berkas ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya gitu ya, Bang Reza. Sebentar Pak Surawan, tetap bersama kami terlebih dahulu. Bang Reza, dari keterangan tadi pihak kepolisian, dari pasal-pasal yang diterapkan, ini pasal 340 junto 338, pembunuhan berencana artinya ya. Apa yang bisa Anda garis bawahi dari ini?
Justru pertanyaan, kalau di film itu diilustrasikan bahwa maaf almarhumah Vina ini menjadi korban ruda paksa. Ya. Tapi kalau dari apa yang saya simak penjelasan dari Direskrimum Polda Jabar tidak disebut-sebut hal ihwal terkait dengan penggunaan pasal ruda paksa atau pasal perkosaan. Ya. Memang hukumannya lebih berat kalau pasal pembunuhan berencana. Tapi maksud saya adalah seandainya ada pasal terkait perkosaan, maka pasalnya semakin berlapis, maka boleh jadi hakim akan semakin yakin, semakin mantap untuk tidak menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para mati terdakwa. jadi ya? Tapi boleh jadi lebih berat dari itu, yaitu hukuman mati. Oke, boleh direspon Pak Surawan, kenapa Pak tidak diterapkan juga pasal perkosaan untuk para pelaku ini? Terkait dengan kesaksian para pelaku, jadi mereka memang tidak apa namanya yang sudah ada ini belum terbukti atau mereka tidak menerangkan adanya perkosaan itu, Mak. Tapi hasil visumnya menunjukkan seperti apa? Hasil visum kalau kita lihat di putusan pengadilan itu memang ada sperma di tubuh korban. Nah, apa yang menjadi alasan polisi tidak menggunakan pasal perkosaan, Pak, kalau hasil visumnya menunjukkan hal tersebut? Terkait pasal perkosaan itu kita perlu kesaksian ataupun pengakuan dari para tersangka. Pada saat itu kan memang para tersangka kemudian tidak mengakui perbuatannya. Kalau tidak mengakui perbuatannya agak lucu Pak ya. Lalu air mani siapa yang ditemukan di hasil visum itu Pak? Ya mungkin itu pada saat apa namanya otopsi mungkin tidak secara terlakukan, uji DNA segala macam, itulah kami mungkin kesulitan untuk melakukan apa namanya pembuktian terkait siapa yang melakukan perkosaan terhadap korban. Bagaimana Bung Reza? Pertama, bukankah dalam setiap penanganan kasus ada wasidik? Jadi ketika wasidik menyadari bahwa ternyata terjadi kompleksitas luar biasa, tidak bisa dilakukan uji DNA di tingkat Polres, maka sudah semestinya kasus itu langsung ditarik ditangani tingkat Polda, itu satu. Yang kedua, ini materi yang selalu saya sampaikan ketika saya menjadi dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Saya katakan bahwa barang yang paling merusak proses penegakan hukum, tak lain tak bukan adalah kesaksian mata. Tak lain tak bukan adalah pengakuan. Ya. Berulang kali Pak Direskrimum tanda petik menyalahkan terkait dengan masalah pengakuan. Kenapa 3 orang pelaku tidak kunjung tertangkap? Karena berdasarkan pengakuan para pelaku, mereka hanya tahu nama panggilan saja, tidak lebih dari itu. Berikutnya, kenapa tidak dikenakan pasal perkosaan? Karena berdasarkan pengakuan pelaku, tidak ada yang melakukan perkosaan. Nah, kalau kemudian itu yang menjadi argumentasinya, maka sudah. Saya ingin mengatakan inilah wujud betapa teman-teman paling tidak di jajaran Polda Jabar tidak sungguh-sungguh menginsafi bahwa pengakuan, bahwa keterangan adalah sekali lagi barang yang paling merusak proses pengungkapan kebenaran. Tidak sungguh-sungguh? Paling mengganggu proses pengungkapan kasus hukum. Tidak sungguh-sungguh apa tadi yang disebutkan? Pengakuan, keterangan adalah barang yang paling merusak proses penegakan hukum. Itu simpulan psikologi forensik. Kenapa begitu? Karena pengakuan mengandalkan daya ingat manusia. Daya ingat manusia mudah mengalami fragmentasi, mudah mengalami distorsi. Apalagi pengakuan dari orang-orang yang sudah memperkirakan mereka akan dikenai hukuman yang sangat berat. Mereka akan berkelit ke sana, mereka akan berkelit ke situ. Karena itulah alih-alih mengandalkan pengakuan, semestinya dilakukan apa yang teman-teman di kepolisian banggakan sebagai pendekatan pengungkapan kasus berbasis saintifik. Uji DNA dan seterusnya. Nah, bagaimana tadi dengan temuannya ada air mani di situ disebutkan? Tadi saya katakan, kalau memang terkendala untuk melakukan pembuktian secara saintifik terkait dengan jejak-jejak bukti perkosaan, ya sudah wasidik semestinya langsung rekomendasikan limpahkan ke tingkat Polda Jabar. Kalau Polda Jabar pun tidak sanggup, yang semestinya sanggup, limpahkan ke Bareskrim Mabes Polri. Pak Surawan, kapan kasus ini dilimpahkan dari Polres Cirebon kemudian naik ke Polda Jabar? Jadi mungkin untuk penanganan lebih lanjut saja Mbak, barangkali begini ya. Sekarang kita fokus terhadap pencarian ke 3 tersangka dulu. Baru nanti kita sambil pelajari, karena juga mungkin saya juga baru pelajari baru-baru ini. Nanti kita akan bedah kasusnya secara rinci. Apa yang terjadi pada saat itu sehingga kita juga bisa mempelajari. Artinya sekarang kita fokus dulu untuk mencari ke 3 tersangka ini yang masih belum tertangkap ini. Tapi yang disampaikan psikolog forensik tadi menarik. Pelakunya. Ya.
Pak Surawan, maaf, yang disampaikan oleh Bang Indra tadi menarik sebenarnya. Ketika pengakuan tidak didapatkan, tapi sementara ada bukti lain. Bukti sperma itu kan sudah sangat kuat, Pak. Itu kan nggak muncul tiba-tiba. Artinya ada yang aktivitas seksual di sana, begitu kan? Apalagi yang nggak bikin polisi nggak yakin untuk menerapkan pasal perkosaan. Nanti kita pelajari berkas apakah di dalam pada saat otopsi itu memang diuji DNA-nya sperma yang ada di tubuh korban atau tidak. Sehingga kita bisa menentukan bahwa sperma itu identik dengan DNA si A atau si B. Memang kita kan juga bukan pengakuan semata, kesaksian juga penting. Artinya tidak ada saksi yang menerangkan juga kita kesulitan. Pada saat itu 8 tahun lalu tidak dilakukan Pak pengujian atau tes itu? Nah, kami belum cek lagi apakah pada saat itu dilakukan uji DNA terhadap sperma yang memang ada di tubuh korban. Kalau memang ada indikasi perkosaan, itu yang belum kami pelajari lebih jauh. Pertanyaan saya, ketika visum kan ditemukan adanya otopsi, ditemukan ada sperma di situ. Pada saat itu polisi tidak ada terpikir inisiatif untuk ngecek ini punya siapa ini dites pada tahun 2016 itu? Ya itu nanti kami cek. Karena kita juga baru pelajari kasus ini. Belum lama kita pelajari, nanti kita pelajari banyak. Sekarang kita fokus dulu untuk mencari ketiga tersangka yang belum tertangkap. Sehingga nanti bisa kita terbuka keterangan-keterangan para tersangka. Atau, karena saksi kita juga minim dari luar, kesaksiannya hanya dari mereka sendiri. Jadi di antara mereka yang berikan kesaksian. Kalau dari memang uji DNA itu belum ada, kita kan butuh kesaksian. Nah, saksi sekarang belum ada yang menerangkan seperti itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Apa kemudian yang bisa memudahkan aparat kepolisian untuk mencari di mana keberadaan 3 orang ini? Usai jeda, tetaplah di Dua Sisi.